Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 231, sangat tajam. Mungkin karena perpaduan sebuah fragmen hukum, Luo Xiu samar-samar bisa merasakan fragmen hukum lainnya. Meskipun penginderaan semacam ini sangat samar, ia masih dapat mengunci suatu posisi secara kasar. Bagian hukum yang paling dekat denganku seharusnya mengarah ke sini. Kemudian, dia melirik ke arah Hu Qingqing di sebelahnya, dan diam-diam berpikir bahwa dia telah memperoleh harta seperti pecahan hukum. Jadi dia tidak bisa menyimpan semua manfaatnya untuk dirinya sendiri. Jadi setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan platform teratai warna-warni yang berisi potongan-potongan hukum. Qingqing, harta karun ini disebut platform teratai spiritual 5 warna. Ini dapat mengubah vitalitas langit dan bumi menjadi energi spiritual. Kamu dapat menghirup dan mengeluarkan energi spiritual sambil duduk di atasnya untuk berlatih. Faktanya, platform teratai spiritual 5 warna ini juga sangat berguna bagi Luo Xiu. Namun sebagai perbandingan, meskipun efek dari penanaman energi spiritual sangat baik, namun tetap tidak secepat menelan pil, jadi dia akan mengeluarkannya dan memberikannya. Ini terlalu berharga, saya tidak bisa memilikinya. Hu Qingqing segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Sura, Anda menyelamatkan saya 2 kali dan menunjukkan kebaikan kepada saya lagi. Saya sangat puas berada di sisi Anda. Saya tidak menginginkan harta karun lagi. Selain itu Anda juga telah memberi saya banyak ramuan kelas 5. Anda dapat menyimpan harta ini untuk diri Anda sendiri. Tidak peduli apa yang dikatakan Luo Xiu, Hu Qingqing menolak begitu saja platform teratai spiritual. Luo Xiu tidak punya pilihan selain menerimanya lagi. Dia tahu bahwa Hu Qingqing tidak menginginkan platform teratai 5 warna, bukan karena menurutnya harta itu tidak bagus, atau karena dia diasingkan darinya, tetapi karena dia tahu bahwa harta itu sangat berharga dan berguna bagi Luo Xiu, jadi tidak peduli apapun, dia tidak ingin mengambilnya. Bagi Hu Qingqing, selama itu berguna bagi Luo Xiu, dia sama sekali tidak bisa memintanya. Tampaknya di dalam hatinya, kepentingan Luo Xiu jauh lebih tinggi daripada kepentingannya sendiri. Mengenai pemikiran batin Hu Qingqing, Luo Xiu tidak memikirkannya terlalu dalam, dia hanya merasa bahwa gadis ini tahu bagaimana membalas kebaikan. Luo Xiu selalu mengagumi orang-orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan jika dia dapat menemukan lebih banyak bagian hukum. Beberapa di antaranya yang tidak diperlukan akan diberikan kepada Hu Qingqing, sehingga dia juga bisa menjadi raja bela diri. Kekuatan hukum bukanlah semakin banyak semakin baik, hanya hukum yang sesuai dengan Anda yang benar-benar dapat Anda gunakan. Misalnya, di antara 5 unsur, logam mengalahkan kayu, kayu mengalahkan tanah, tanah mengalahkan air, air mengalahkan api, dan api mengalahkan logam. Hukum kelima unsur tersebut saling menguatkan dan tidak sejalan. Hukum saling mengekang tidak dapat digabungkan. Hanya hukum yang saling menghasilkan yang dapat menyatu dan menjadi hukum peleburan. Misalnya, ketika kayu lahir dari tanah, perpaduan hukum kayu dan tanah akan lebih kuat daripada satu hukum. Ada juga hukum angin dan api, hukum angin dan guntur, del. Di antara 7 hukum dalam alam rahasia raja, hukum terkuat yang dapat digabungkan adalah hukum 5 elemen dan hukum kekacauan. Hukum 5 elemen dapat mengembangkan kekuatan magis yang disebut cahaya ilahi 5 warna, yang sangat kuat baik dalam menyerang maupun bertahan. Hukum kekacauan dikatakan sangat efektif dalam memurnikan tubuh dan dapat dikembangkan menjadi tubuh tempur yang kacau balau. Apa yang Luo Xiu rencanakan untuk tinggalkan adalah menggabungkan kelima fragmen hukum itu, karena ia mempraktikkan metode diagram kehidupan dan kematian, telah memperoleh teknik pemurnian tubuh yang bertentangan dengan tubuh perang atas. Setelah memiliki ide di benaknya, Luo Xiu membawa Hu Qingqing dan melanjutkan perjalanan, mengikuti induksi aura hukum, melakukan perjalanan melalui udara alam rahasia raja. Seorang raja bela diri biasa tidak akan pernah berani terbang di udara begitu saja, karena ada banyak monster terbang kuat yang bercokol di langit. Bahkan raja bela diri tingkat 9 akan berakhir dalam keputusasaan jika dia dikepung oleh sekelompok puncak tingkat kelima monster. Tapi Luo Xiu memiliki sayap roh tak bernoda, yang unik dalam hal kecepatan. Bahkan monster terbang tingkat 6 tidak dapat mengejarnya. Jadi dia secara alami tidak takut monster ini menghalangi jalan di udara. Setelah menghabiskan sekitar 2 jam, Luo Xiu tiba-tiba berhenti di udara.
mencabut sayap roh yang terbentang di belakangnya, dan keduanya turun dari udara. Ini adalah tanah sepi dengan beberapa gunung batu rendah. Vitalitas langit dan bumi sangat tipis, dan tidak ada yang aneh dengannya. Tetapi ketika Luo Xiu datang ke sini, kesadarannya akan aura hukum menjadi semakin jelas. Dia yakin pasti ada bagian hukum di dekatnya. Saudara Sura, sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Hu Qingqing melihat sekeliling, menyebarkan kesadarannya untuk menjelajah, tetapi tidak menemukan apapun. Tampaknya segala sesuatu di sini sangat biasa. Haha, tentu saja kamu tidak dapat melihat apa yang istimewa di sini jika kamu tidak memahami formasinya. Faktanya, apa yang kamu lihat bukanlah situasi sebenarnya di sini, tetapi disembunyikan oleh formasi tersebut. Sambil mengulurkan tangannya kepada Hu Qingqing, Luo Xiu berkata, berikan tanganmu, ada formasi bawaan di sini. Jika kamu mengambil langkah yang salah, kamu tidak akan bisa masuk. Hu Qingqing mengangguk dan meletakkan tangan kecilnya pada luau tangan Xiu. Itu adalah tangan kecil yang lembut dan tanpa tulang. Saat keduanya menyatukan tangan mereka, tubuh halus Hu Qingqing jelas bergetar. Luo Xiu tidak berpikir terlalu banyak. Kesadarannya telah menyebar dan menangkap beberapa jejak formasi yang tidak jelas. Bentukan yang terbentuk secara bawaan tidak dapat dipatahkan, dan seseorang hanya dapat keluar masuk secara bebas dengan mempelajari prinsip-prinsip bentukan tersebut. Dengan bimbingan Kaisar Kegelapan, ahli formasi kuno, tingkat formasi Luo Xiu telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Dia telah mengetahui prinsip-prinsip formasi bawaan ini tanpa bimbingan Kaisar Kegelapan. Dia memegang tangan kecil Hu Qingqing, berdiri di sana dengan mata sedikit tertutup dan bermeditasi setengah batang dupa, lalu membuka matanya dan mulai bergerak tidak teratur. Terlihat dia berjalan lebih dari 30 langkah, akhirnya berjalan melingkar dan kembali ke titik awal. Namun saat dia mengambil langkah terakhir, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah, dan jalan berkelok-kelok muncul di depannya, menuju ke tempat yang sangat jauh. Ikuti aku dari dekat, kata Luo Xiu kepada Hu Qingqing, karena dia tidak tahu apakah ada bahaya dalam formasi bawaan ini. Ya, suara Hu Qingqing seperti nyamuk, tidak terdengar. Dia bisa merasakan panas dari telapak tangannya, yang membuatnya sedikit terganggu. Dipimpin oleh seorang pria untuk menjelajah bersama adalah pengalaman yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pada saat ini, perhatian Hu Qingqing benar-benar terganggu oleh Luo Xiu dan tidak tahu kemana dia pergi. Kemanapun aku pergi, selama aku bisa digendong oleh kakak Sura seperti ini, aku merasa sangat bahagia. Hu Qingqing merasa wajah kecilnya sedikit panas, dan hatinya yang dipenuhi pegas seakan-akan terjatuh. Dia pikir pipinya akan sangat merah jika tidak ada kerudung yang menutupi wajahnya. Berjalan di sepanjang jalan menuju Yuancheng, kesadaran Luo Xiu selalu dalam keadaan terbuka, memperhatikan gerakan di sekitarnya. Jalur ini sangat panjang. Setelah berjalan hampir 1 jam, pemandangan di depan kembali berubah. Beberapa ratus meter di depan, terdapat puncak yang menjulang tinggi. Total ada 9 puncak. 8 puncak sedikit lebih pendek, mengelilingi puncak tertinggi di tengah. Gelombang aura yang tajam menyerbu ke arah wajah, membuat orang merasa angin seperti pedang, dan kulit terasa sakit. Ini sangat tajam. Fragmen hukum di sini seharusnya merupakan fragmen hukum logam dengan kekuatan serangan terkuat di antara 5 elemen. Luo Xiu berspekulasi secara samar. Fragmen hukum tidak begitu mudah didapat. Fragmen hukum air yang diperoleh Luo Xiu sepertinya mudah didapat. Faktanya, jika itu adalah orang lain, mereka mungkin tidak bisa lepas dari cakar naga bertanduk sisik hitam. Oleh karena itu, setiap orang yang dapat memperoleh bagian-bagian hukum tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar. Setelah memperoleh bagian-bagian hukum tersebut, mereka menjadi lebih kuat lagi. Oleh karena itu, niscaya akan sulit untuk mengambil bagian-bagian tersebut dari mereka yang telah memperoleh bagian-bagian tersebut hukum. Luo Xiu memperkirakan bahwa dia bukanlah satu-satunya yang menemukan potongan hukum tersebut. Mungkin orang lain telah memperoleh potongan hukum tersebut seperti dirinya. Mungkin ada bahaya di depan. Tunggu aku di sini, Luo Xiu berkata kepada Hu Qingqing di sampingnya, dan pada saat yang sama melepaskan cengkeramannya di tangannya. Merasakan kehangatan di tangan kecilnya menghilang, ekspresi Hu Qingqing memancarkan kesedihan. Saudara Sura, apakah aku tidak berguna? Ada sedikit rasa sedih di mata indahnya. Mengapa kamu berkata begitu? Kamu adalah tubuh iblis surgawi. Di masa depan, semakin tinggi tingkat kultivasimu, kamu akan menjadi semakin kuat. Luo Xiu berkata sambil tersenyum. Untuk berjaga-jaga, Luo Xiu membentuk formasi pertahanan tingkat 6 di sekitar Hu Qingqing, karena dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali setelah dia mencari bagian hukum. Setelah menetap di Hu Qingqing, Luo Xiu memasuki puncak gunung di depan.
Merasakan aura hukum meresap ke tempat itu, dia dengan cepat mengunci pandangannya ke sana puncak gunung tertinggi. Nak, hati-hati, 9 puncak ini tidak biasa. Mereka dipengaruhi oleh hembusan fragmen hukum. Dengan suara keras, formasi pembunuhan bawaan terbentuk. Kaisar Kegelapan mengingatkan Luo Xiu. Luo Xiu bersenandung, memang sulit untuk mendapatkan potongan hukum, tapi dia siap secara mental. Dia baru saja berjalan ke daerah yang dikelilingi oleh 8 puncak, dan ada gelombang yang sangat tajam. Niat membunuh tiba-tiba melanda, dan bayangan senjata, baik pedang, senapan, pedang, tombak, cambuk panjang, atau kuali, berevolusi menjadi berbagai bentuk dan membanjiri dirinya tanpa henti. Menghadapi situasi ini, Luo Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengabaikannya meningkatkan momentumnya ke puncak, pedang gigi harimau di belakangnya terhunus. Aura dua kutub kehidupan dan kematian melonjak ke segala arah, dan hantu senjata meledak dan dipotong-potong oleh pedangnya pada saat yang sama. Gerakan kakinya juga sangat cepat, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju puncak tertinggi di tengah. Formasi yang dibentuk oleh 9 puncak sepertinya hanya berjarak beberapa ratus meter. Tapi nyatanya sosok Luo Xiu masuk ke dalamnya. Setelah memasuki pegunungan, Hu Qingqing tidak bisa lagi merasakan auranya. Dia melihat bendera formasi di tangannya. Luo Xiu telah mengerahkan formasi pertahanan tingkat 6 sebelum pergi. Bendera itu adalah kunci untuk membuka kunci formasi. Tidak memerlukan segel formasi yang rumit, hanya perlu menyuntikkan energi sejati ke dalamnya untuk mengaktifkannya. Hu Qingqing sudah terbiasa dengan Luo Xiu akhir-akhir ini, dan tiba-tiba dia sendirian. Hal itu membuat Hu Qingqing merasa sangat tidak terbiasa. Waktu berlalu dengan tenang, dan 3 hari telah berlalu sejak Luo Xiu memasuki formasi yang dibentuk oleh 9 puncak. Hari-hari berlalu, Hu Qingqing tahu betapa kuatnya Luo Xiu. Butuh waktu 3 hari dan dia masih belum kembali. Dia berpikir jika dia terburu-buru menyusul Luo Xiu, mungkin tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi juga akan menjadi beban bagi Sura. Suasana hati Hu Qingqing sangat kacau saat ini. Aura yang sangat tajam menyebar di sekitar 9 puncak gunung membuatnya khawatir. Pada saat ini, ledakan langkah kaki kecil datang dari jalan menuju ke sini. Hu Qing mengikuti suara itu. Sesosok berjalan mendekat. Ini adalah seorang pria dengan wajah agak pucat, wajah tinggi dan muda, mengenakan jubah bintang putih. Seseorang telah masuk. Pria berjubah putih itu melihat sekilas Hu Qingqing, matanya seperti kait. Tampaknya siapapun yang melihatnya akan dibutakan oleh matanya. Pada saat yang sama, dia melihat tanda rune dengan cahaya hijau samar di antara alis pria berjubah putih itu. Luo Xiu telah memberitahunya tentang pecahan hukum, dan dia ada di sana. Jadi dia segera menyadari bahwa orang tersebut juga seharusnya sedang mencari potongan hukum.